Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Rizka Story, marilah kita bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian menilai seseorang hanya dari tampilan luarnya saja? Benarkah yang terlihat lusuh selalu berarti rendah? Apakah yang tampak rapi pasti lebih mulia? Mengapa rasanya hati kita sering tergesa menghakimi sebelum mengenal? Malam ini kamu akan mendengar sebuah kejadian nyata yang membuat banyak orang terdiam malu. Dengarkan baik-baik, karena di depan rumah sakit yang sibuk, sebuah lamaran nekat membuat orang tertawa, lalu tak lama kemudian dia membeku. Dukung terus channel Rizka Story dengan cara subscribe, like, dan bagikan agar kisah-kisah seperti ini terus hidup dan menjadi pelajaran bagi kita. Pagi itu halaman rumah sakit Madya Sehat dipenuhi langkah cepat dan suara roda berangkar. Matahari memantul di kaca lobi, membiaskan kilau yang menerpa jaket kulit dengan paku-paku kecil yang sudah mulai berkarat. Pemilik jaket itu berdiri kaku di bawah naungan pohon ketapang. Rambut mohak merahnya jatuh ke satu sisi, sebagian tertutup bandana pudar. Namanya Bima. Banyak orang memanggilnya anak pang. Di tangan kanan Bima ada selusin mawar yang terikat tali rafia hitam. Di tangan kiri ada kotak kecil berbalut kain flanel. Nafasnya panjang pendek. Ada gentar yang ia sembunyikan lewat senyum tipis yang keras kepala. Di depan pintu lobi, para perawat baru berganti shift. Seorang koas berbisik pada temannya. Suaranya cukup keras untuk ditangkap angin pagi. Anak pang lagi. Ngapain dia di sini? Seorang satpam menatap dari kejauhan dengan ragu. Selama dia tidak mengganggu, biarkan saja. Bima melangkah. Sol sepatu botnya menggesek lantai keramik, menimbulkan bunyi yang terasa asing di tengah dunia yang rapi dan putih itu. Setiap pasang mata mengikuti gerakannya, sebagian menahan tawa, sebagian memicingkan mata. Ia berhenti tepat di depan pintu otomatis yang terbuka menutup seirama napas rumah sakit. Saat itu juga, Dokter Aulia keluar. Wajahnya teduh, mata jernih, jilbab rapi, name tag mengkilap. Jas dokter putihnya terlihat kontras dengan warna mawar di tangan Bima. Orang-orang spontan bergeser membentuk lingkaran tidak kasat mata. Telepon terangkat. Kamera siap merekam. Bima mengangkat dagu. Suaranya dalam meski bergetar. Dokter Aulia, aku datang untuk menyampaikan sesuatu yang selama ini kupendam. Aku menyukaimu. Aku mengagumi caramu menenangkan pasien dan keluarganya. Aku ingin melamarmu. Hening 1 detik, 2 detik, lalu guma meledak. Gila berani amat. Dokter secantik itu dilamar anak pang. Salah alamat kali. Aulia menatap lurus. Ada kaget yang mencoba disembunyikan. Ia menggeser map hasil laboratorium ke tangan kiri dan menatap mawar yang diangkat Bima seperti benda yang bukan untuknya. Mas, tolong jaga ketertiban. Ini area kerja. Kamu membuat kegaduhan. Dan kamu orang asing bagiku. Aku tidak bisa menerima. Bima menelan ludah. Ia tersenyum, meski matanya berkaca. Aku mengerti. Maaf sudah mengganggu. Semoga Allah menjaga langkahmu, dokter. Sebuah tawa pecah dari sudut kerumunan. Tuh kan, ditolak. Lain kali bercermin sebelum melamar. Bima menunduk sejenak, lalu membalikan badan. Mawar ia peluk ke dada. Kotak flanel ia genggam kuat. Ia berjalan melewati tatapan yang menusuk, sementara kamera ponsel mengikuti tiap langkahnya. Di belakang punggungnya, suara-suara kecil tetap berdengung. Tampang tidak meyakinkan. Tidak cocok. Sore harinya, video itu sudah beredar. Potongan adegan lamaran yang ditolak menyelusup dari obrolan grup keluarga sampai cerita warung kopi. Komentar bermunculan seperti hujan batu. Ada yang menghina, ada yang mencibir, ada yang menertawakan. Nama Bima tidak disebut, hanya cap anak pang yang dijadikan bahan gurau. Namun tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada malam setelah penolakan itu. Di sebuah kamar kos sederhana, Bima membuka kotak flanel. Di dalamnya bukan cincin, melainkan lencana kecil dengan sayap Garuda dan lambang palang. Ia menatap lama lencana itu. Jemarinya menyentuhnya penuh hormat. Telah kutepati janji pada diriku. Menilai keberanian bukan dari kostum,
melainkan dari ketulusan. Bima melepaskan bandana. Rambut Mohawk perlahan ia ratakan dengan pomade murah, seolah menyiapkan diri menutup sebuah bab dan membuka bab lain. Ia menatap Mawar yang sudah separuh layu di gelas bekas selai dan tersenyum getir. Mawar juga butuh tempat yang benar untuk hidup. Begitu juga manusia. Esoknya rumah sakit kembali berdenyut. Tidak ada yang menyangka kendaraan hijau gelap berlogo palang dan bintang akan memasuki halaman. Satu jeep berhenti. Disusul sebuah mobil van yang pintunya memuat peralatan resusitasi, tas trauma, dan kotak medis. Seragam loreng rapi melompat turun. Mereka berjalan tegap, ritmis, seperti sedang menghitung waktu dengan detak bumi. Seorang perwira menyalami kepala rumah sakit. Selamat pagi, kami dari tim kesehatan militer yang ditempatkan untuk program penanganan darurat bencana dan pelatihan kesiapsiagaan. Hari ini dimulai peninjauan fasilitas dan simulasi. Para perawat saling pandang. Koas menegakkan punggung. Satpam membetulkan topinya. Pintu jeep sisi pengemudi terbuka kemudian. Dari sana turun seorang lelaki berwajah tegas. Rambut tersisir rapi, dagu bersih, mata tajam namun hangat. Pangkat kapten menghiasi pundaknya. Lambang dokter militer tertata di dada kirinya. Ia berdiri, menatap sekeliling, lalu melangkah ke garis depan. Beberapa orang yang kemarin menyaksikan lamaran itu spontan mengerjap. Mirip. Jangan-jangan. Perwira tadi memberi pengantar singkat. Tim ini dipimpin oleh Kapten Bima Pratama, dokter militer lulusan terbaik. Beliau juga instruktur penanganan korban massal. Nama itu seperti memutus kabel listrik di kepala banyak orang. Tidak ada tawa. Tidak ada siulan. Hanya keheningan yang menebal. Sebagian mulut terbuka namun tidak ada kata yang keluar. Kamera yang kemarin mudah sekali merekam kini ragu mengangkat ponsel. Bima berdiri tegak. Sorot matanya bersih dari riak yang semalam melintas. Ia menatap manusia yang sama, tempat yang sama, pagi yang hampir sama. Namun suasananya berubah seluruhnya. Kepala rumah sakit menjabat tangan Bima. Selamat datang Kapten. Kami sudah menyiapkan ruang rapat dan akses ke instalasi gawat darurat. Terima kasih. Mohon izinkan saya melihat alur triase dan kapasitas ventilator. Kita mulai dari yang paling rawan. Suara Bima tenang. Ia berjalan mendampingi perwira lain, meninjau bekal obat, mengecek oksigen, mengatur posisi troli. Ia meminta suster memanggil tim anestesi. Ia memuji koas yang sigap membawa catatan. Ia menenangkan seorang keluarga pasien yang cemas di ruang tunggu. Ibu, tarik nafas pelan. Dokter jaga sedang menangani. Kita pastikan semua sesuai prosedur. Di sela langkahnya, Bima melewati lobi tempat ia melamar kemarin. Kaca di sana masih memantulkan cahaya yang sama. Bima menatap bayangannya sepersekian detik, seolah melihat dua diri yang berdiri bersebelahan. Yang satu dengan Mohawk, jaket berkarat, mawar di tangan. Yang lain dengan seragam yang terlipat rapi dan tatapan yang memikul amanah. Ia mengangkat dagu sedikit, lalu meneruskan tugas. Di koridor instalasi gawat darurat, Dr. Aulia berdiri mematung. Ia menatap Bima dari ujung lorong. Jemarinya yang kemarin menolak mawar kini menggenggam map sampai buku kukunya memutih. Seorang perawat berbisik pelan di dekatnya. Dok, itu yang kemarin. Ternyata Kapten. Aulia menjawab tanpa menoleh. Aku tahu. Bima menghampiri tim farmasi, memberi daftar yang harus siap dalam skenario latihan. Saat berbalik, tatapannya beradu dengan Aulia. Detik itu waktu seperti menahan napas. Tidak ada kata yang mereka ucapkan. Hanya dua pasang mata yang saling memantulkan pengalaman masing-masing. Aulia akhirnya melangkah. Suaranya keluar tenang, namun ada getar yang tidak bisa disembunyikan. Selamat datang Kapten. Terima kasih sudah membantu fasilitas kami. Sama-sama Dokter Aulia. Kita bekerja sama saja. Banyak yang perlu disiapkan. Mereka berjalan berdampingan meninjau ruang triase. Bima menjelaskan garis merah kuning hijau. Aulia mengangguk. Bima meminta skenario korban massal disimulasikan. Aulia mencatat. Di antara istilah teknis, ada sunyi yang menyusup diam-diam.
Di halaman belakang, tenda darurat didirikan. Bima memimpin simulasi. Korban satu nafas tidak adekuat. Airway prioritas. Siapkan ambu, rujuk merah. Korban 2 perdarahan aktif. Tekan langsung. Balut tekan. Siapkan cairan. Instruksinya jelas. Gerakannya cepat. Namun tatapannya tetap hangat pada setiap rekan yang belajar. Sore itu, rumah sakit seperti berubah menjadi ruang kelas besar. Di sela komando, Bima sempat menoleh ke arah lobi. Udara membawa bayangan mawar yang mulai layu di gelas selai. Bayangan yang menutup satu bab namun belum selesai menceritakan semuanya. Seusai simulasi, matahari miring di sudut atap rumah sakit. Langit menunjukkan warna jingga yang menyerupai sisa merah pada Mohawk yang dulu. Para perawat berkerumun membahas jalannya latihan. Suara yang kemarin tajam kini melembut. Kapten itu sabar ya. Tegas tapi enak diajar. Ternyata dia dokter. Bima berdiri di tepi halaman, menatap pohon ketapang tempat ia pernah menunggu. Ia menarik napas panjang. Allah, cukup kuatkan langkah ini untuk terus bermanfaat. Kata-kata itu hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Namun pada momen yang sama, Aulia berjalan mendekat. Sepatu kets putihnya menjejak aspal pelan. Ia berhenti di samping Bima, menatap arah yang sama, tidak menatap Bima, tidak juga menatap tanah. Hanya menatap senja yang mulai menutup buku hari itu. Suara Aulia rendah. Tentang kemarin, aku minta maaf. Bima tidak menoleh. Tidak apa-apa. Setiap orang berhak menjaga ruang kerjanya. Aulia menarik napas. Bukan itu maksudku. Aku menilai dari luar, dan itu salah. Bima tersenyum tipis. Kita semua pernah menilai terlalu cepat. Angin sore menggerakkan pucuk daun. Di kejauhan, sirine ambulans memotong udara, mengingatkan bahwa tugas masih menunggu. Bima melirik jam di pergelangan tangannya, lalu menatap pintu instalasi gawat darurat yang baru saja terbuka. Aulia, kita lanjutkan evaluasi ventilator, ya. Baik, Kapten. Langkah mereka kembali menuju ruang yang terang, melewati lobi yang pernah menjadi panggung tawa. Di lantai yang sama, gema suara kemarin seakan berusaha bangkit, namun tenggelam oleh bunyi roda berangkar, instruksi yang jelas, dan tekad yang disusun ulang. Hari itu menutup dirinya tanpa sorak-sorai, tetapi meninggalkan getar yang pelan-pelan membangun jembatan. Getar yang akan menuntun kisah ini menuju puncak yang baru akan terungkap saat semua yang sempat ditertawakan akhirnya berdiri sebagai kebenaran yang tidak bisa dibantah. Pagi kembali datang dengan riuhnya. Rumah sakit Madya Sehat tampak sibuk, seperti tidak pernah tidur. Tapi ada yang berbeda. Bisikan tentang Kapten Bima masih terdengar di sudut koridor, kantin, bahkan di ruang istirahat perawat. Nama yang kemarin hanya disebut sebagai anak pang nekat, kini berubah menjadi dokter militer. Perubahan itu membuat banyak hati yang dulu menertawakan kini diliputi rasa malu, meski tak semua berani mengakuinya. Di balik semua bisikan itu, Bima tetap berjalan tegap, menjalani tugasnya tanpa peduli cibiran masa lalu. Namun jauh di dalam hatinya, luka dari tawa yang ia terima di depan rumah sakit masih terasa. Ia tidak menunjukkannya, tetapi sesekali sorot matanya meredup. Saat briefing pagi, seorang perawat senior berbisik lirih kepada temannya. Kalau ingat kemarin, rasanya ingin menelan ludah sendiri. Kita ketawa keras sekali waktu itu. Temannya mengangguk dengan wajah menunduk. Iya, aku pun malu. Dia ternyata lebih mulia dari kita yang hanya bisa menilai dari tampilan. Di sisi lain ruangan, Aulia duduk diam, memegang map rekam medis. Wajahnya terlihat letih. Sejak kemarin sore, ia terus terbayang-bayang oleh sikap Bima. Waktu ditolak dan ditertawakan, pria itu masih sempat mengucapkan kalimat lembut. Semoga Allah menjaga langkahmu, dokter. Kata-kata itu seperti bayangan yang menempel erat di benaknya. Selesai briefing, Aulia memberanikan diri menghampiri Bima. Kapten Bima, apakah ada waktu sebentar untuk berbicara? Bima menoleh dengan senyum sopan. Tentu, dokter. Apa yang bisa saya bantu? Mereka berjalan menuju taman kecil di belakang rumah sakit. Udara pagi masih lembab,
daun trembesi bergoyang pelan, dan suara burung pipit terdengar samar. Aulia menatap tanah beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Saya masih merasa bersalah. Waktu itu saya menolak dengan cara yang salah, di depan banyak orang. Saya terlalu cepat menilai." Bima diam, mendengarkan. Tatapannya lembut, namun tetap tenang. "Tidak usah disesali berlarut-larut, dokter. Semua orang punya cara melihat. Saya memang tampak seperti orang yang tidak pantas. Saya sengaja memilih jalan itu, untuk menguji sejauh mana keberanian saya mengekspresikan hati, meski resikonya ditertawakan." Aulia menelan ludah, hatinya semakin tersentuh. "Tapi kenapa harus dengan penampilan seperti itu, Bima? Kenapa memilih tampilan pang yang membuat semua orang salah sangka?" Bima menunduk sejenak, lalu menatap mata Aulia. "Karena dunia seringkali tidak adil. Banyak orang baik tidak pernah diberi kesempatan hanya karena penampilan. Saya ingin merasakan bagaimana rasanya ditolak bukan karena hati, tapi karena kulit luar. Dan sekarang saya sudah merasakannya." Aulia terdiam, dadanya sesak. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Ia baru menyadari bahwa Bima bukan sekadar nekat, tapi sedang memberi pelajaran hidup. Hari-hari berikutnya, Bima semakin menunjukkan kemampuannya. Ia memimpin pelatihan gawat darurat, mengajari dokter muda cara cepat membaca tanda vital pasien kritis, hingga melatih perawat menenangkan keluarga pasien. Semua dilakukan dengan ketegasan sekaligus ketulusan. Suatu sore, seorang anak kecil datang dengan luka cukup parah akibat kecelakaan motor. Darah mengalir deras dari pelipisnya. Ruang IGD penuh sesak. Keluarga anak itu panik, menangis keras. Bima segera turun tangan. "Dokter Aulia, bantu saya dengan sutura. Suster, siapkan larutan saline. Cepat." Tangan Bima cekatan, suara komandonya jelas, dan tatapan matanya menenangkan. "Ibu, tarik napas perlahan. Anak ibu akan baik-baik saja. Percayalah, kami akan menolong sebaik mungkin." Aulia yang berada di sampingnya kagum melihat ketenangan itu. Dalam situasi genting, Bima tidak hanya menyelamatkan fisik pasien, tetapi juga menenangkan hati keluarganya. Setelah operasi kecil selesai, anak itu dipindahkan ke ruang perawatan dengan kondisi stabil. Ibu sang anak mencium tangan Bima sambil menangis. "Terima kasih banyak, Nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Bima hanya tersenyum. "Amin, Bu. Itu semua sudah menjadi tugas kami." Di sudut ruangan, Aulia menatapnya dengan mata yang tak bisa lagi menyembunyikan rasa hormat. Bayangan lamaran yang dulu ia tolak perlahan berubah menjadi luka di hatinya sendiri. Ia mulai bertanya, apakah aku telah salah besar? Namun cerita ini belum berhenti. Karena semakin lama Bima bekerja di rumah sakit itu, semakin banyak rahasia hidupnya terungkap, hingga membawa kejutan yang lebih besar daripada sekadar penampilan pang. Dan kejutan itu baru akan terlihat ketika dunia menuntut keberanian yang sesungguhnya dari dirinya. Hari berganti, rumah sakit Madya Sehat seperti mendapat wajah baru. Sejak kedatangan Kapten Bima, suasana kerja terasa lebih disiplin, tapi juga lebih hidup. Semua staf merasa ada sosok yang mampu memimpin sekaligus memberi teladan. Namun di balik semua itu, masih ada rasa penasaran yang membayangi banyak orang. Siapa sebenarnya Bima? Bagaimana mungkin seorang pria berpenampilan pang kemarin bisa menjelma menjadi dokter militer yang berwibawa hari ini? Bisik-bisik itu makin ramai, terutama di ruang perawat. Katanya dia lulusan terbaik Akademi Militer Kesehatan. Aku dengar dia pernah ikut misi di perbatasan. Benarkah dia dulu sengaja menyamar jadi pang? Semua pertanyaan menggantung, hingga suatu siang sebuah kejadian membuka sedikit demi sedikit tabir rahasia itu. Saat itu, rumah sakit kedatangan seorang pasien lansia yang jatuh pingsan di pasar. Dokter jaga menyatakan pasien itu hanya kelelahan. Namun Bima yang kebetulan lewat langsung menghampiri. "Boleh saya periksa sebentar?" Ia memeriksa denyut nadi, menepuk pelan pipi pasien, lalu menekan bagian perut bawah. Sorot matanya langsung berubah serius. Ini bukan sekadar kelelahan.
Ada tanda aneurisma abdominal. Kita harus segera lakukan tindakan. Dokter Aulia, tolong siapkan USG portable. Cepat. Aulia terkejut. Tapi Kapten, gejalanya tidak terlalu jelas. Bima menatapnya tajam, penuh keyakinan. Percayalah, kalau kita terlambat, pasien bisa kehilangan nyawanya di meja tunggu. Tim medis bergerak cepat. Hasil USG membuktikan benar. Pasien itu mengalami pelebaran pembuluh darah besar yang hampir pecah. Keputusan cepat Bima menyelamatkan nyawa pasien itu. Di ruang observasi, keluarga pasien menangis harus sambil menggenggam tangan Bima. Kapten, kami tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Semoga Allah membalas budi baikmu. Aulia yang berdiri di sampingnya hanya bisa menatap kagum. Ia akhirnya mengakui dalam hati, kemampuan Bima jauh melampaui banyak dokter yang pernah ia temui. Malam itu, Aulia memberanikan diri untuk berbicara lebih jauh. Ia menemui Bima di ruang tenda darurat yang sudah sepi. Lampu redup, hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar. Aku ingin tahu sesuatu. Bima, kenapa waktu itu kau datang ke rumah sakit dengan penampilan seperti Pang? Apa maksudmu sebenarnya? Bima terdiam cukup lama, menatap lencana di dadanya. Lalu perlahan ia menjawab, Aulia, aku pernah kehilangan seseorang yang sangat berharga. Dia adik perempuanku. Ia meninggal bukan karena penyakit, tapi karena tidak ada yang mau menolongnya hanya karena tampilan kami yang sederhana dan dianggap tidak layak. Sejak itu aku berjanji pada diriku, aku akan belajar setinggi mungkin, agar bisa menolong siapapun tanpa memandang rupa luar. Dan aku ingin orang lain juga belajar, bahwa penampilan bukan ukuran hati. Aulia menahan napas. Matanya berkaca. Jadi, alasanmu menyamar seperti itu adalah untuk menguji orang lain. Bima mengangguk pelan. Ya, aku ingin tahu, apakah orang masih menilai dari hati, atau hanya dari kulit luar. Dan ternyata, jawaban itu sudah kutemukan kemarin. Aulia menunduk. Dadanya sesak. Ia merasa menjadi bagian dari orang yang gagal dalam ujian itu. Tapi di saat yang sama, ia juga mulai mengagumi keteguhan hati Bima. Hari berikutnya, kabar tentang keberhasilan Bima menyelamatkan pasien lansia itu menyebar. Reputasinya semakin naik, bukan hanya sebagai dokter militer, tapi juga sebagai sosok yang rendah hati. Namun tidak ada yang tahu, di balik sikap tegas dan senyumnya, Bima masih menyimpan luka masa lalu yang terus ia jaga rapat-rapat. Dan rahasia itu, perlahan mulai menarik Aulia semakin dekat ke dalam hidupnya, tanpa ia sadari. Senja turun perlahan di langit kota. Cahaya oranye menyapu dinding rumah sakit, membuat bayangan panjang di koridor. Suasana mulai sepi, hanya terdengar langkah perawat yang bergantian shift. Di ruang tenda darurat, Bima duduk sendirian, menatap map yang berisi laporan pasien hari itu. Jemarinya menyentuh lencana di dadanya. Sorot matanya jauh, seakan melintasi masa lalu yang kelam. Dokter Aulia menghampiri dengan hati-hati. Ia membawa 2 gelas kopi panas dari kantin. Kapten, boleh saya duduk di sini? Bima mengangguk singkat. Aulia duduk di sampingnya, menyerahkan kopi. Beberapa detik mereka terdiam, hanya mendengar desau angin malam yang masuk lewat celah tenda. Aulia akhirnya membuka suara. Waktu kemarin kau bercerita tentang adikmu, aku ingin tahu lebih banyak. Apa yang sebenarnya terjadi? Bima menarik napas panjang. Ia menatap langit tenda yang redup, lalu perlahan berkata, namanya Ayu. Ia adik perempuanku satu-satunya. Kami tumbuh di kampung kecil, jauh dari kota. Ayu cerdas, penuh semangat. Tapi suatu malam ia jatuh sakit parah. Aku membawanya ke klinik terdekat. Namun saat kami datang, petugas menatapku penuh curiga. Waktu itu aku masih berpenampilan urakan, rambut gondrong, pakaian lusuh. Mereka bilang, tunggu giliran, meski jelas-jelas Ayu sudah kritis. Bima menghentikan ceritanya sebentar. Suaranya bergetar. Ketika akhirnya ditangani, sudah terlambat. Ayu meninggal di pelukanku. Semua karena orang menilai dari luarku, bukan dari keadaan darurat yang sebenarnya.
Aulia tertegun. Matanya panas menahan air. Ia merasakan perih yang mendalam hanya dengan mendengar cerita itu. Innalillahi. Aku ikut berduka, Bima. Aku tidak bisa bayangkan bagaimana rasanya. Bima menunduk, menutup matanya sesaat. Sejak hari itu, aku bersumpah. Aku harus jadi dokter. Aku harus masuk militer, agar bisa berjuang bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk banyak orang. Dan, aku sengaja menjaga satu sisi diriku dengan tampilan yang berbeda. Agar aku selalu ingat luka itu. Agar aku tidak pernah meremehkan siapapun. Aulia menatapnya dengan penuh hormat. Dalam hati ia berkata lirih. Ternyata di balik penampilan keras, ada hati yang hancur dan penuh kasih. Malam itu, tanpa mereka sadari, langkah mereka semakin dekat. Aulia mulai melihat Bima bukan hanya sebagai kapten, bukan pula sebagai pria yang dulu ia tolak. Ia melihatnya sebagai manusia dengan luka yang menjadikannya kuat. Namun dunia tidak selalu memberi ruang tenang bagi mereka. Keesokan harinya, rumah sakit digemparkan oleh berita mendadak. Sebuah bencana besar terjadi di wilayah pinggiran kota. Banyak korban luka berat dilarikan ke IGD. Ambulans berdatangan. Sirinenya menjerit tanpa henti. Bima segera mengambil alih komando. Semua tim siaga. Dokter Aulia, kamu bersama saya di ruang operasi darurat. Kita harus cepat. Suster, bagi tim triase di halaman. Ingat, merah, kuning, hijau. Jangan salah prioritas. Suasana berubah menjadi medan perang melawan waktu. Teriakan keluarga pasien, bunyi monitor jantung, langkah cepat para medis berpadu menjadi satu. Bima bergerak seperti mesin, tapi tetap dengan hati yang hangat menenangkan semua orang. Di tengah hiruk-pikuk itu, Aulia semakin kagum. Ia sadar, lelaki yang pernah ia hina di depan banyak orang ini justru sedang menjadi penyelamat nyawa demi nyawa. Namun, justru dari kejadian inilah, sebuah rahasia besar lain akan terungkap. Sebuah rahasia yang akan membawa kisah mereka menuju titik klimaks yang mengejutkan. Ambulans terus berdatangan malam itu. Lampu merah biru berputar tanpa henti. Suara sirine mengiris udara. Halaman rumah sakit berubah jadi lautan manusia. Pasien berlumuran darah diturunkan satu persatu. Sebagian digotong, sebagian di atas brankar. Teriakan kesakitan bercampur tangisan keluarga, membuat suasana mencekam. Kapten Bima berdiri tegak di tengah hiruk-pikuk. Suara lantangnya memecah kekacauan. Semua korban dibawa ke triase. Ingat kode warna. Korban merah langsung ke ruang operasi, kuning ke ruang observasi, hijau tunggu giliran. Jangan panik, semua jalankan tugas. Para perawat yang semula gemetar kini bergerak lebih teratur. Mereka percaya pada komando itu. Dokter Aulia berlari di samping Bima. Wajahnya tegang namun matanya penuh tekad. Kapten, pasien ini luka tembak di dada. Saturasi menurun cepat. Bawa ke ruang operasi darurat. Saya akan ikut masuk. Bima melepas jas lorengnya, menyisakan seragam medis hijau. Ia mengenakan sarung tangan dengan cepat. Tangannya cekatan membuka jalur intravena. Memberi instruksi singkat. Suster, Suktion, Dokter Aulia, siapkan chest tube. Jangan buang waktu. Peluh bercucuran, namun langkah mereka tak goyah. Jarum, pisau bedah, selang, semua bergerak seirama dengan detak jantung pasien yang berjuang. Setelah beberapa menit kritis, darah berhenti mengalir, pernapasan mulai stabil. Pasien pertama selamat. Namun belum selesai bernapas lega, pasien berikutnya masuk dengan kondisi lebih parah. Anak kecil berusia 9 tahun dengan patah tulang terbuka. Tangisan ayahnya membuat suasana semakin menyayat hati. Bima berjongkok, menatap anak itu dengan lembut. Tenang ya, nak. Kapten Bima di sini. Kamu akan baik-baik saja. Anak itu menatap dengan mata berkaca, lalu mengangguk kecil. Bima menepuk kepalanya sebelum memberi instruksi. Stabilisasi kaki, siapkan obat bius, segera bawa ke kamar operasi kedua. Di luar ruang IGD, Aulia sempat menoleh ke arah Bima.
Ada sesuatu yang berbeda malam itu. Bukan sekadar rasa kagum, melainkan keyakinan yang tumbuh bahwa lelaki ini bukan orang biasa. Beberapa jam berlalu, puluhan pasien berhasil ditangani. Tim medis nyaris kehabisan tenaga, namun semangat tidak padam. Bima tetap berdiri di garis depan, memastikan setiap korban mendapat penanganan. Hingga akhirnya, sebuah kejadian mengguncang semua orang. Seorang korban terakhir dibawa masuk dengan luka berat di kepala. Darah mengucur deras, denyut nadi lemah. Saat Bima menyingkap wajahnya, ia terdiam sejenak. Nafasnya tercekat. Aulia memperhatikan perubahan itu. Ada apa, Bima? Bima menunduk. Matanya bergetar. Ini, salah satu anak buahku. Prajurit yang pernah bertugas bersamaku di medan operasi. Dia terluka parah. Suasana ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Bima. Ia menahan rasa pilu, lalu berkata dengan suara tegas meski bergetar. Kita tidak boleh menyerah. Dia sudah banyak berkorban untuk negeri ini. Saya sendiri yang akan menanganinya. Malam itu, perjuangan Bima tidak hanya menyelamatkan pasien sipil, tapi juga menyelamatkan sahabat seperjuangan. Tetesan air mata sempat jatuh di balik masker hijau yang ia kenakan. Namun tangan tetap bergerak mantap, seperti seorang prajurit yang menolak kalah. Di balik kaca ruang operasi, Aulia menggenggam dadanya. Hatinya berdesir, menyadari betapa dalam luka yang disimpan lelaki itu. Lelaki yang dulu ia tolak di depan semua orang, kini menunjukkan keberanian sejati di hadapan dunia. Fajar menyapa dengan cahaya pucat, menyusup lewat kaca jendela rumah sakit. Malam panjang penuh tangis dan darah akhirnya mereda, meninggalkan kelelahan di setiap wajah tim medis. Namun Kapten Bima masih berdiri, meski matanya memerah dan keringat masih membasahi pelipisnya. Korban terakhir, prajurit yang merupakan sahabatnya di medan operasi, berhasil bertahan setelah menjalani operasi darurat. Meski kondisinya kritis, ada harapan untuk pulih. Di depan ruang ICU, Bima bersandar sejenak, menutup mata. Ingatannya kembali ke hari-hari berat di medan tempur. Kapten, jangan tinggalkan saya. Suara samar prajurit itu di medan operasi dulu bergema di kepalanya. Dan kini, suara yang sama muncul dari ranjang ICU. Dokter Aulia berdiri tak jauh darinya. Ia menatap Bima, hatinya penuh tanya. Bima, selama ini kau menyimpan begitu banyak luka. Mengapa kau selalu menanggung semua sendiri? Bima membuka mata perlahan. Tatapannya jauh, suaranya rendah. Karena tugas seorang prajurit bukan hanya berperang, tapi juga melindungi. Kalau aku menunjukkan kelemahanku, bagaimana aku bisa jadi sandaran bagi orang lain? Luka ini harus kusembunyikan. Aulia mendekat, suaranya lembut. Bima, kau bukan manusia tanpa hati. Kau juga berhak menangis, berhak lelah, dan kau juga berhak dicintai. Kata itu membuat Bima terdiam. Ada getar di dadanya, tapi ia cepat mengalihkan pandangan. Cinta? Aku pernah gagal menjaganya. Aku tidak ingin mengulang kesalahan. Aulia menatapnya dalam. Kalau maksudmu adikmu, itu bukan salahmu. Kau sudah berjuang. Sekarang Allah memberimu kesempatan kedua untuk berjuang dengan cara berbeda. Mungkin termasuk membuka hatimu lagi. Bima menghela napas panjang, lalu menunduk. Tidak mudah, dokter. Dunia selalu menilai dari apa yang terlihat. Seperti ketika aku melamarmu di depan rumah sakit. Semua orang menertawakan. Itu bukan hal yang bisa kulupakan. Aulia merasakan perih di hatinya. Wajahnya memerah, matanya berkaca. Dan aku salah satu di antara mereka yang menertawakanmu. Maafkan aku, Bima. Seandainya waktu bisa kuputar kembali, aku ingin memilih sikap yang berbeda. Keheningan menyelimuti keduanya. Hanya suara monitor pasien yang berdetak ritmis menemani percakapan itu. Namun sebelum suasana semakin larut, seorang perwira datang tergesa. Ia membawa map tebal dengan segel merah. Kapten Bima, ada surat rahasia dari markas besar. Anda diminta segera bersiap untuk penugasan mendadak.
Situasi darurat di perbatasan timur. Anda harus berangkat besok pagi. Aulia tersentak. Besok. Begitu cepat. Bima menerima map itu, membukanya, lalu mengangguk mantap. Baik. Saya siap. Aulia terdiam. Hatinya terasa jatuh. Baru saja ia mulai memahami Bima. Kini pria itu akan pergi lagi. Mungkin ke tempat yang lebih berbahaya. Bima menatapnya sebentar. Sorot matanya tenang tapi menyimpan sesuatu yang berat. Aulia, mungkin kita tidak punya banyak waktu. Tapi percayalah, semua yang terjadi di sini tidak akan pernah kulupakan. Bahkan meski dunia menertawakan, aku akan tetap membawa rasa ini bersamaku. Aulia menahan napas. Air matanya jatuh tanpa bisa ia cegah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua kejadian, Bima merasakan bahwa hatinya yang beku mulai retak. Namun ia juga sadar, rahasia hidupnya akan segera membawa mereka ke ujian terbesar. Ujian yang akan menjadi klimaks dari seluruh kisah ini. Matahari baru saja naik ketika halaman rumah sakit kembali ramai. Namun kali ini suasananya berbeda. Bukan pasien yang berteriak, bukan keluarga yang menangis, melainkan barisan prajurit berseragam loreng yang berdiri tegak. Mereka datang untuk melepas keberangkatan Kapten Bima menuju penugasan darurat di perbatasan timur. Semua staf rumah sakit ikut berkumpul. Orang-orang yang dulu menertawakan Bima kini menunduk dalam diam, malu dengan kenangan yang masih segar. Seorang pria pang berdiri dengan mawar layu di tangan, ditolak, dihina, dan ditertawakan. Tak ada yang menyangka, sosok yang sama kini berdiri gagah dengan seragam dokter militer, mendapat hormat dari banyak orang. Dokter Aulia berdiri di barisan depan. Matanya berkaca, dadanya sesak. Ia teringat jelas hari saat ia menolak lamaran Bima di depan banyak orang. Sekarang, setiap detik itu berubah jadi duri yang menusuk hatinya. Seorang prajurit senior memberi aba-aba. Perhatian! Kapten Bima Pratama, dokter militer lulusan terbaik akademi, akan segera berangkat menjalankan tugas negara. Hormat senjata! Deretan prajurit serentak mengangkat tangan memberi hormat. Suara hentakan sepatu membahana, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Bima melangkah maju. Sorot matanya tajam, wajahnya teduh. Ia berdiri di podium sederhana, memberi salam. Saya hanyalah seorang manusia biasa. Saya pernah ditertawakan karena penampilan, diremehkan karena pilihan hidup. Tapi saya belajar, Allah tidak menilai dari apa yang tampak di luar, melainkan dari hati dan amal. Hari ini saya berangkat bukan untuk menunjukkan siapa saya, tapi untuk menjalankan amanah menjaga negeri dan kemanusiaan. Hening menyelimuti suasana. Beberapa orang yang dulu menertawakannya kini meneteskan air mata. Bahkan satpam yang dulu hanya menggeleng kini menunduk penuh hormat. Aulia melangkah maju perlahan. Suaranya bergetar, namun cukup keras terdengar oleh semua orang. Kapten Bima, saya ingin berkata sesuatu di hadapan semua orang. Saya meminta maaf atas sikap saya dulu. Saya menolakmu. Saya ikut menertawakanmu. Tapi kini saya tahu, kaulah sosok yang sesungguhnya berharga. Bukan karena seragammu, bukan karena pangkatmu, tapi karena hatimu. Semua mata menoleh. Suasana mendadak tegang. Aulia menahan tangis, lalu melanjutkan. Kalau saja waktu bisa diulang, aku tidak akan menolakmu di hari itu. Bima menatap Aulia lama, lalu tersenyum tipis. Ia melangkah mendekat, berhenti hanya sejengkal darinya. Dengan suara rendah tapi tegas, ia berkata, Aulia, dunia mungkin pernah menertawakan kita. Tapi biarlah tawa itu menjadi saksi, bahwa manusia bisa salah menilai. Yang penting, kita tidak berhenti melangkah di jalan yang benar. Aulia menutup wajahnya dengan tangan. Air matanya jatuh deras. Semua orang terdiam, sebagian menahan haru. Bima kemudian berbalik, berjalan menuju jeep militer yang sudah menunggu. Setiap langkahnya berat, namun mantap. Saat ia naik ke kendaraan, semua prajurit kembali memberi hormat. Jeep perlahan bergerak keluar dari halaman rumah sakit. Orang-orang hanya bisa menatap punggungnya yang semakin menjauh. Seorang perawat berbisik lirih,
Dialah pria pang yang pernah kita hina, kini pergi sebagai pahlawan. Aulia berdiri kaku, air matanya belum kering. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, lindungi dia. Jangan biarkan aku kehilangan untuk kedua kalinya."